Oke, thank you. Thank you ya udah diundang di T-Talks-nya Sukor dan selamat malam buat teman-teman. Pandangan saya soal IHSG memang dari waktu itu saya udah sempat bikin view-nya juga dan saya share ke membernya Win. Biasanya itu kan memang di bulan Mei itu sering ya kita dengar sell on May and go away Ya, gitu. Nah, jadi dan memang chart dari IHSG itu kelihatannya dari kemarin udah mulai membentuk apa tuh namanya rising wedge. yes. Jadi saya hitung-hitung kalau misalnya memang dia sampai tapi belum valid ya rising wedge itu. Kalau misalnya dia harus breakdown dulu baru dia akan menjadi valid dan saya hitung-hitung kurang lebih ya antara bulan 5 atau 6 gitu. Jadi ketika dia breakdown, maka ya kita siap-siap aja. Tapi jangan khawatir buat teman-teman, karena biasanya walaupun indeksnya terkoreksi, kita selalu bisa nyari saham-saham yang outperform. Jadi Ya. itu tujuan kita ya, cari saham-saham yang uptrend. Jadi bukan nangkepin pisau jatuh gitu. Yes. Seperti itu. Nah, kalau untuk dari IHSG sendiri nih, Ci, sebelum nanti kita bahas ke saham-saham yang menarik dari Wins. Hmm. Untuk IHSG sendiri, saat ini area yang perlu diperhatikan, supportnya mana? Kalau kita jebol, kita perlu Ya, khawatir dan nanti kita malah menjadi kesempatan kita untuk melakukan buyback kembali setelah kita taking profit. Dan juga buat teman-teman yang belum join barang support sekuritas bisa beli nanti kira-kira area support yang perlu diwaspadai untuk breakdown mana dan area downside-nya kira-kira bisa mana kalau breakdown area tersebut. oke. Kalau di short term-nya, ini memang sudah, saya kan pakainya garis win line ya, atau seperti garis moving average lah itu sebetulnya. Nah, si garis win line ini sebetulnya udah pas-pas nih di area indeks yang sekarang. Hari ini sih indeks terkoreksi volumenya, walaupun dia candle-nya panjang dan bearish, cuma volumenya sih nggak gede-gede banget ya. Jadi moga-moga sih besok udah mantul mudah-mudahan. Tapi kalaupun enggak, berarti ini akan menuju ke area di 7.000. Sebentar ya, saya sambil lihat. Di support selanjutnya yaitu 7146 nih. Akan testing ke arah sana dulu. Oke, jadi Nanti 7146 baru area yang krusial ya. eh ya, itu support jangka pendeknya ya. Kalau perhitungan saya sih dia akan pelan-pelan terkoreksinya. Jadi mungkin kita bakalan diiris-iris nih si IHSG-nya. Terkoreksi dulu ya terburuknya ya di area ini nih. Kembali ke 6 ribuan tuh. 6.000 berapa tepatnya, Ci? Supaya kita nih bisa siapin pelor atau peluru. Karena buat teman-teman yang di saham pagi, saya udah mulai bilang nih berkali-kali, kita bisa taking profit dari saham perbankan, kita bisa perhatikan nanti untuk akumulasi lagi ketika aktivitas 7 Mei berakhir. Ya. Nah, saya sebut angkanya tapi jangan pada panik gitu ya. Kan karena kalau secara weekly kita ngelihat sebetulnya indeks kita kan seperti membentuk inverted head and shoulder gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya dia koreksi. Nah, neckline inverted head and shoulder-nya itu kurang lebih di area 6.700-an ya. Oke, di kisaran 6.700. 6.700. Jika berpotensi, teman-teman bisa nabung di situ atau nyicil di situ. Tapi sekali lagi ini jika nanti rising wedge-nya terkonfirmasi ya. Salah satu area support yang mau diperhatikan yaitu 140. Waspadai area tersebut jika memang jebol mungkin bisa taking profit sebagian di mana teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk realisasi profit yang teman-teman sudah masuk saham-saham perbankan terutama penggerak indeks dari Oktober lalu strategi Halloween kita bisa mulai melakukan taking profit. Nah, sebelum kita ke saham nih, Cik, ini kan udah mulai banyak nih yang rame pengen nonton nih kaitannya mengenai strategi Wins dan juga Cik Jui dalam melakukan investasi. Boleh nggak sharing kira-kira apa sih strategi trading yang diimplementasikan oleh Wins untuk menjaga winning rate tertinggi dan kita bisa konsisten meraup cuan dari waktu ke waktu? Silahkan, bisa diperkenalkan juga Wisdom Invest. Untuk Wisdom and Invest sebetulnya kita welcome banget dan maksudnya kita welcome banget untuk segala jenis style trading. Nah, jadi bahkan coachnya Wisdom and Invest itu kan nggak hanya satu, ada beberapa dan kita masing-masing punya style trading yang berbeda-beda. Saya pribadi, saya ini trend following, saya swing gitu. Hanya waktu-waktu tertentu ketika saya lagi ada waktu, maka saya ikutan fast trading ataupun scalping. Nah, untuk mentor-mentor yang lain, coach-coach yang lain itu ada yang stylenya memang day trader. Dia ada 2 akun juga sih, jadi dia lebih kebanyakan itu fast trading. Sama-sama bisa menghasilkan cuan gitu.
Nah, mungkin kalau lagi kita ngikutin trennya aja, kalau lagi uptrend maka kita swing. Mungkin waktu itu lagi indeksnya uptrend begitu, para fast trader sama scalper agak susah ya. Karena Iya. saya kemarin sempat ngobrol juga sama Om Ben, sama saya ngelihat dari live IG-nya Pak Om Bekti juga kan mereka agak kesulitan ya. Sedangkan para swinger itu malah lagi happy-happynya gitu. Kita mendapatkan tuh saham-saham yang lagi beggar-beggarnya gitu. Nah, nanti mungkin saatnya ketika indeks lagi terkoreksi, ya para scalper yang happy-happy, para fast trader yang senang-senang. Karena ini udah mulai nih, saham-saham yang naik-naik itu kayak SWAT, saham yang gocap, kayak apa nih tadi Sulis ya. Oh Suli itu lagi pada naik. Nah inilah waktu yang tepat dan buat para fast trader sama scalper yang happy-happy gitu. Oke, jadi intinya semua ada masanya ya. Mungkin saat ini adalah Iya, betul. masanya buat para swing trader ketika indeks lagi naik, saham-saham kualitasnya tinggi. Ini malah buat teman-teman sekalian yang swing oke, tapi yang scalping mungkin agak susah cari sahamnya. Tetapi buat scalper, mungkin nanti ketika IHSG itu pasti ini mah minimum untuk kita melakukan trading cepat di saham-saham. Nah, kalau dari Cik Juli sendiri secara personal, bagaimana mengatur trading plan dan psikologis pasar? Saya mengatur trading plan-nya sebetulnya penerapannya beda-beda setiap saham. Sekarang ini karena indeksnya lagi uptrend begini, saya kan ngincernya adalah saham-saham yang tentunya uptrend. Trading plan-nya ya pasti saya mengatur posisi gimana cara entry yang tepat. Trading plan-nya pasti beda-beda kan yang untuk setiap saham. Ada yang sahamnya baru harus buy on breakout. Contohnya saham-saham yang lagi banyak banget kemarin-kemarin itu yang all time high seperti MDKA, Saratoga ya. Karena itu saya dapetin semua, juga ada Doit, terus masih banyak lagi ada Inco, ada Agi gitu ya. Nah, jadi rata-rata kita mau nggak mau strateginya adalah buy on breakout. Karena kalau kita mau nungguin dia koreksi, koreksinya juga nggak banyak gitu kan. Lalu untuk tadi apalagi ya selain trading plan-nya sama Strategi tadi psikologi. strategi. Tadi kan udah dijelaskan strateginya. Tadi kita bisa cari saham Mm-mm. trend dan kemudian Mm-mm. kita menggunakan strategi buy on breakout untuk saham-saham yang uptrend. Mm-mm. Lalu kalau untuk yang saham-saham yang lagi sideways, apakah perlu dihindari atau bagaimana di kondisi market seperti ini? Kalau dari pandangan Saya pribadi sih nggak ngincer saham-saham lagi sideways sih. Karena kemarin itu momennya lagi bagus ya. Begitu saham-sahamnya rally, kita eh, kapan lagi sih gitu indeksnya akan uptrend. Sebentar lagi udah mau koreksi. Jadi momennya itu sebetulnya sangat singkat ya. Hanya beberapa bulan kita memanfaatkan momen-momennya ini gitu. Karena nanti begitu indeksnya lagi downtrend, kita akan lebih kesulitan cari-cari saham yang uptrend, akan lebih sedikit gitu jumlahnya. Oke, jadi ketika kemarin malah memanfaatkannya saham yang uptrend ya, seperti contohnya MDKA, Saratoga, dan grup-grup mereka yang uptrend, breakout, lakukan pembelian, nanti ketika trennya patah. Nah, kalau ketika nanti indeks nih, berdasarkan ramalan Cici nih, tadi rising wedge berpotensi turun nih, turun 71 bisa ke 6.700. Nah, kalau IHSG lagi turun begitu, strategi apa yang perlu kita terapkan? Ada tiga hal yang bisa kita lakuin kalau misalnya indeksnya lagi terkoreksi. Yang pertama kita stay away dari market. Karena stay away dari market itu juga sebuah strategi ya, daripada kita nggak bisa trading, kita maksain gitu. Yang kedua strateginya adalah kita berusaha untuk mencari saham-saham uptrend. Karena biasanya walaupun indeksnya terkoreksi ataupun indeksnya sideways, selalu ada saham-saham yang outperform dari indeks. Mungkin karena sahamnya itu jarang kita dengar. Kayak misalnya waktu 2021 ya indeksnya kan sideways. Ada saham DMMX gitu ya. Dan ada saham apa lagi itu kalau nggak salah Temas ya waktu itu ya. Jadi banyak banget sebetulnya saham-saham yang berpotensi untuk outperform index. Makanya saya selalu ngincer, sering banget mencari saham-saham yang all time high. Bahkan saya minta ke tim untuk sengaja bikin, saya mau dong screenernya yang nyari khusus saham all time high gitu. Sehingga saya berharap walaupun indeksnya terkoreksi, saya tetap bisa nyari saham-saham yang benar-benar bisa beggar dan outperform indeks kita gitu. Wow, seperti itu ya, luar biasa strateginya ya. Tapi nanti ketika market sideways, nanti bisa wait and see terlebih dahulu sampai ada rejection di area support, baru kita bisa masuk lagi. Yang mana nanti after sell on May mungkin ini kesempatan yang tepat buat teman-teman
teman di saham gaps. Tapi tadi Cicu juga menyampaikan bahwa di saham-saham kecil tetap ada opportunity. Nah, nanti kita lihat saham per sahamnya, dan buat teman-teman sekalian yang ingin bertanya nanti bisa ke kolom Q&A. Nah, Cik Juli, hari ini kita juga ingin promosi ya, Cik ya. Jadi buat teman-teman yang sudah jadi nasabah Sukor, buat dapetin akses New Spot bisa post story malam ini dengan tag ke Sukor Sekuritas, Jari 17 dan Wisdom and Invest. Tetapi buat teman-teman yang belum jadi nasabah Sukor dan pengen bergabung, teman-teman bisa buka di e-form.sukorsekuritas.com, masuk kode Alfian 2, dan teman-teman 200 orang pertama yang daftar di Wisdom dan Invest, teman-teman akan mendapatkan akses aplikasi spot terbaru dan screener dari Wins. Mungkin bisa ditunjukkan nggak screener dari Wins? Karena waktu itu aku ditunjukin sama Juli, melongo nih, wah keren banget nih screenernya. Kayak ini bisa menjadi daya jual atau menjadi suatu hal yang menarik buat teman-teman yang ingin memvalidasi kredibilitasnya dengan menggunakan screener dari Wisdom and Invest. Silakan, Cik. Oke. Sebentar ya. Nah, udah kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Kelihatan ya? Yes. Oke deh, ini saham-saham yang all time high. Terus saya baru aja juga minta dibuatkan untuk saham-saham yang mendekati all time high. Oke, ini kita lihat nih. Wow. Jadi dia kondisinya adalah 5% di bawah all time high-nya. Sehingga kita bisa curi kesempatan sebelum sahamnya breakout, kita udah titip sendal dulu gitu. Nggak ketinggalan jadinya. Juga ada screener-screener lainnya sebenarnya ya. Kalau yang MNV ini adalah screener Minervini, di mana Minervini itu dia punya trend template juga ya. Jadi rata-rata adalah saham-saham yang di atas moving average 52 kalau nggak salah. Jadi adalah saham-saham yang uptrend. Juga ada screener yang sebenarnya masih banyak banget, dan kita bisa buat ya sesuai dengan request-nya teman-teman. Misalnya teman-teman kebutuhannya tuh apa? Misalnya butuhnya screener yang mau screener Ichimoku atau screener apa yang lagi di support, itu kita ada semua sebenarnya, komplit ya. Cuma untuk jadi bisa dikondisikan sesuai dengan request-nya teman-teman. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang bergabung dengan grup Wins akan mendapatkan scanner ini dan bisa screening saham secara mandiri ya, Cik ya? Iya, betul. Nah, Cuma khusus untuk ya. Kalau untuk tahu kode-kodenya, misalnya klik yang ATH 5% sebelum ATH dan sebagainya, itu kita tahunya dari mana nih kode-kodenya tersebut, di enter terus jadi ada hasilnya nih. Apakah ada edukasi? Nanti kan ada edukasinya, ada. Oke, jadi ini keuntungannya ya buat teman-teman yang bergabung dengan Wisdom and Invest. Nah, Ci, tadi kan kita udah membahas secara teknikal dan kira-kira mengenai ESG nih. Saya sekarang mau bahas sektor per sektor nih, karena di tahun 2022 ini kita melihat bahwa story yang cukup menarik untuk kita perhatikan adalah kaitannya mengenai komoditi boom. Akibat perang antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan supply komoditas dari Rusia terhambat karena banyak orang atau banyak negara yang memperbolehkan melakukan impor dari Rusia, dan Rusia di-ban dari perdagangan internasional, sehingga tidak heran harga komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan. Batu bara udah duluan, kemudian ada nikel, timah, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira pandangan Cici terhadap saham-saham komoditas ini masih menarik atau tidak sih untuk kita koleksi, dan kira-kira saham apa yang menarik di sektor ini? Dari batu bara kah, dari nikel kah, oil kah, atau yang mana? Silahkan, Ci. Masih sih, menurut saya masih oke banget. Terutama mungkin kalau sekarang oil kali ya, oil lagi ketinggalan ya. Yes, oil lagi Dan terutama apa tuh, MEDC ya, lagi di support juga, belum udah naik sih, tapi belum naik banyak. Jadi mudah-mudahan saham-saham yang oil related itu bisa mulai nih. Untuk batu bara dan CPO juga itu masih menarik sih menurut saya ya. Gas, terutama ini gas ya. Tadi pegas juga sempat naik banyak tuh. Yes. Di tengah indeks lagi terkoreksi, dia lumayan banget itu naiknya. Yes, pegas ini break pola cup and handle, ada bell button kecil ya di bawah ya.
Dia sedang menguji Mm-mm. 14.10 dan nextnya di 14.40. Dan teman-teman nanti bisa mendapatkan screenernya jika teman-teman bergabung menjadi support sekuritas under Alfian 2 dan teman-teman nanti akan mendapatkan akses ke Wins ini. Nah, kalau dari Cici sendiri saham yang paling menarik, yang Cici paling high conviction di komoditas apa? Tadi kan Cici menyebutkan banyak nih. Yang reward to Iya. risk ratio-nya masih cukup menarik karena mungkin kayak saya, aduh batu bara tinggi banget, mungkin aku tunggu dulu deh yang nanti misalnya koreksi besar. Kalau menurut Cici yang reward to risk ratio yang cukup menarik saat ini saham apa nih di sektor komoditas? Mungkin MEDC ya. MSC Info ya. juga menurut saya masih bagus. Info, ADRO itu juga menurut saya masih bagus nih. Info kalau kita lihat di time frame weekly-nya, dia udah breakout dari downtrend lainnya. Jadi menurut saya sih, walaupun mungkin teman-teman ada yang bilang, wah udah ketinggian banget, tapi menurut saya selalu ada kesempatan di saham-saham yang terlihat tinggi, tapi masih bisa naik lagi. Oke, 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 oke. Kalau cari yang layak, seperti tadi kan menyebutkan tadi ada uh, Inco ya. Di Inco ada yang kaitan electric vehicle ini, kita bisa perhatikan ATA dan juga TINS untuk timahnya. Kira-kira gimana pandangan terkait dua saham? Tadi apa ya, Tins dengan Antam. Antam. Untuk Teens ini masih oke nih. Dia waktu itu kan udah breakout dari downtrend lainnya juga. Dia masih bikin higher high juga. Untuk di weekly ya. Ini saya lagi lihat weekly-nya. Hari ini terkoreksi. Tapi menurut saya koreksinya masih wajar. Karena dia udah naiknya cukup lama nih. Dan lagi di area resist ya. Jadi wajar banget kalau misalnya dia akan terkoreksi ke area support. Supportnya ini di area 1920. 1920 kalau kita pakai garis win line-nya untuk teens